Kembali lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 8 saham. Saham-saham ini cukup menarik untuk kita pantau pada perdagangan hari Jumat besok tanggal 15 Desember tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode BBYB, teman-teman ya. Oke, BBYB menarik, teman-teman. Dia berhasil break dan close dari atas garis EMA 200 ya, teman-teman ya. Tren pergerakannya ini dia terpantau strong uptrend ya, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BBYB ini berhasil bertahan di atas garis EMA 200 atau bertahan di atas harga 442, tentunya BBYB ini masih berpeluang dia akan terus melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Oke, pada hari ini BBYB berhasil menguat 14,62% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya, teman-teman ya. Ini tentunya menarik. Kita bisa perhatikan di sini ada area resistance, yang mana area ini nantinya berpotensi akan dituju oleh saham BBYB, teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis. Oke, di area sini di kisaran harga kisaran 550 hingga 570. Inilah target dari kenaikan pergerakan saham BBYB. Jadi selama pergerakan saham BBYB masih berada di atas garis EMA 200, maka BBYB masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area harga kisaran 550 hingga 570-an ya, teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Oke, untuk foreign ini hari ini asing ada akumulasi ya, teman-teman ya. Ini menarik, mudah-mudahan BBYB berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode agro. Oke, jadi masih sama dari sektor perbankan ya, teman-teman ya. Oke, agro. Oke, agro berhasil menguat 7,45% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada area resistance terdekat di garis EMA 200 ya, teman-teman ya, di harga kisaran 350-an, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham agro ini belum berhasil menembus area resistance ini, agro masih berpeluang dia akan kembali koreksi ya, teman-teman ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan agro berhasil break dan close di atas area MA 200 atau misalkan dia ditutup di harga 354, tentunya ini agro berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 376, teman-teman ya. Jadi kuncinya di sini ada di area resistance MA 200. Apakah dia besok berhasil menembus area resistance ini atau bahkan sebaliknya. Kalau misalkan agro ini gagal menembus area resistance MA 200, maka agro berpeluang akan koreksi, dan di sini kita bisa melihat ada area support terdekat. Ini ada area support MA 5 ya, teman-teman ya, di harga kisaran 322. Jadi untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk saham agro, karena udah mendekati area resistance ini rawan terjadi taking profit ya, teman-teman ya, kalau misalkan dia gagal menembus area MA 200. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia berhasil break dan close di atas garis MA 200, maka kita bisa memanfaatkan momentum untuk entry beli ya, teman-teman ya, dan target kenaikannya di area resistance harga 376. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk agro. Oke, untuk agro hari ini asing ada akumulasi ya, teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode BRIS. Oke, BRIS juga menarik. Dia hari ini berhasil menguat 3,65%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Secara pergerakan tren ini BRIS masih terpantau uptrend ya, teman-teman ya. Ini pergerakannya masih berada di atas garis MA 20, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih berada di atas garis MA 20 atau di atas harga 1660, tentunya BRIS masih cukup menarik, dan di sini kita bisa perhatikan ada area resistance selanjutnya, yang mana area ini berpotensi akan diuji atau dituju oleh saham BRIS ya, teman-teman ya, yakni di harga kisaran 1780-an, teman-teman. Inilah target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode BRIS, teman-teman ya. Oke. Oke, jadi ini masih cukup menarik, teman-teman. Jadi area support yang masih bisa kita pertimbangkan untuk entry beli yang di area kisaran 1670 hingga 1685-an, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BRIS masih berada di atas garis MA 20, BRIS masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga 1780. Nah, di sini risiko terjadi kalau misalkan BRIS gagal bertahan di atas garis MA 200 ya, tentunya di garis warna merah muda ini. Karena kalau dia jebol dari garis MA 200, tentunya BRIS akan berisiko pergerakannya akan turun, tentunya. Namun kalau kita lihat pergerakan dari saham BRIS ini, kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini masih ada potensi BRIS akan bergerak melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BRIS.
Oke, Breeze hari ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Oke, hari ini tanggal 14 Desember 2023. Masih cukup menarik, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham Breeze pada hari Jumat besok. Oke, next kemudian ada saham dan kode MEDC. Oke, dari Medco. Medco juga menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil break dan close di atas garis EMA 200 dan EMA 20. Oke. Di MA 20 dan MA 200 saat ini merupakan area support untuk saham Medco ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 6,64% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, jadi selama pergerakan saham Medco ini masih berada di atas garis EMA 20 atau bertahan di atas harga 1100, tentunya Medco masih berpeluang dia akan menguat. Nah, di sini kita bisa melihat ada area resistance di area garis EMA 100 di harga 1245 ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari pergerakan saham dengan kode Medco teman-teman ya. Oke, dengan kode MEDC. Jadi masih cukup menarik. Oke, area support yang bisa dipertimbangkan yang di area EMA 20 di kisaran harga sekitar 1095 hingga 1120-an. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dan kode MEDC. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Medco. Oke, kalau misalnya kita lihat ini asing ada net sell dari tanggal 11 Desember hingga hari ini tanggal 14 Desember. Namun kalau kita perhatikan pergerakan saham Medco ini berdasarkan analisa teknikal, ini cukup menarik karena Medco berhasil di top di atas garis MA 20 dan MA 200 ya teman ya. Oke, di sini kalau misalkan kita bicara resiko terjadi kalau misalkan Medco ini gagal bertahan di atas garis MA 20 dan MA 200 teman-teman. Kalau misalkan dia jebol dari harga 1085, ini tentunya Medco akan berpeluang bergerak turun ya teman-teman ya. Dan tentunya trennya dia akan kembali bergerak di fase downtrend. Oke, itu untuk Medco. Next kemudian ada saham dengan kode GOTO. Oke, GOTO masih menjadi trending topik ya teman-teman ya. Ini menarik untuk GOTO. Hari ini dia berhasil menguat 5,62% dan kalau kita perhatikan volumenya juga ini lebih tinggi dibanding dengan volume satu hari sebelumnya. Setelah pergerakan tren ini GOTO masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya dia mampu bertahan di atas garis MA 20 teman-teman. MA 20 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham GOTO. Oke, jadi selama pergerakan saham GOTO ini masih berada di atas garis EMA 20 atau berada di atas harga 93, tentunya GOTO masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan kenaikannya dengan target kenaikannya di area resistance garis EMA 200 di harga kisaran 100 ya teman ya. Oke. Nah, di sini EMA 200 di garis warna merah muda. Ini target kenaikan dari pergerakan saham GOTO. Oke, jadi area support yang masih bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham GOTO ini di area harga kisaran 93 hingga 94 teman ya. Jadi selama pergerakan saham GOTO ini masih tertahan di atas harga 93, ini masih cukup menarik. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA 20 atau bertahan di atas harga 93, ini akan berisiko GOTO akan bergerak turun ya teman ya. Oke. Jadi mudah-mudahan GOTO besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di garis MA 200. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk GOTO. Oke, asing ada net sell ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 4 Desember hingga tanggal 14 Desember asing terus melakukan distribusi ya teman-teman ya. Oke, kita coba pantau di broker transaksi untuk saham GOTO. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi ya teman-teman ya untuk GOTO. Oke, di sini top 5 broker teratas yang mengakumulasi saham GOTO ini ada NI, LG, BBCP, DR dan PD. Oke, mudah-mudahan GOTO pada hari Jumat besok mampu bertahan di atas garis MA 20 ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode PTPS. Oke, PTPS. Oke, PTPS menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya ini masih terpantau uptrend. Ini dia masih bertahan di atas garis MA 5. Oke, MA 5 saat ini merupakan area support paling dekat untuk saham PTPS di harga kisaran 184 ya. Oke. Pada hari ini PTPS berhasil menguat 6,1% dan menguatnya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Kalau kita perhatikan ini ada area resistance terdekat di area harga kisaran 199 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 199 ini besok berhasil tembus, maka PTPS berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya. Di sini ada area resistance di harga 256 teman ya. Ini adalah harga tertinggi dari saham PTPS teman ya. Oke.
Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata area harga 199 ini gagal untuk ditembus ke atas, tentunya PTPS berpeluang dia akan kembali koreksi teman-teman ya. Dan kalau koreksi dia masih berpotensi menuju ke area support terdekat di MA5. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham PTPS, teman-teman bisa manfaatkan adanya area support MA5, oke, atau teman-teman bisa manfaatkan momentum untuk scalping atau trading cepat dengan target kenaikannya di area harga kisaran 190 hingga 199 ya teman ya. Oke, dan hari ini untuk PTPS dia ditutup di harga 194 teman ya. Oke, jadi target kenaikan untuk saham PTPS untuk area resistance terdekat di area harga 199. Jadi mudah-mudahan PTPS besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk PTPS. Oke, PTPS ada net sell ya teman ya untuk transaksi asing pada hari ini. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Jawa. Oke, Jawa ini hari ini berhasil menguat 14,86% ya. Untuk pergerakan tren ini masih cukup menarik. Ini pergerakannya masih ada di atas garis EMA 20. Yang mana selama pergerakan saham Jawa ini masih berada di atas garis EMA 20, maka Jawa masih berpeluang dia akan menguat teman ya. Hari ini dia ditutup di harga penutupan di harga 170 teman ya. Dia sempat ada di harga tertingginya yang di harga 197. Oke, kenaikan harga dari saham Jawa ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman. Ini menarik. Tapi teman-teman juga harus waspada atau hati-hati. Ini ada gap ya teman ya. Ini ada peluang kalau misalkan dia gagal naik, dia akan menutup gap di saham Jawa di harga kisaran 148 hingga 156. Jadi untuk saat ini kita bisa manfaatkan momentum untuk scalping atau trading cepat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 184 hingga 197 teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode Jawa. Oke, untuk saham Jawa kita coba cek di transaksi asing. Ini ada net sell ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa manfaatkan momentum untuk trading cepat ya teman-teman ya untuk saham Jawa. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ADMR. Oke, ADMR menarik ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 5,75%. Untuk pergerakan dari saham ADMR ini dia masih terpantau uptrend. Ini pergerakannya masih ada di atas garis MA 20 dan hari ini dia berhasil ditutup di atas garis MA5. MA5 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham ADMR teman-teman ya. Oke, target kenaikannya kita bisa lihat ini ada area resistance di area harga kisaran 1440-an teman-teman ya. Oke. Inilah target dari kenaikan saham ADMR. Jadi selama pergerakan saham ADMR masih tertahan di atas garis MA5 atau berada di atas harga 1360, tentunya ADMR berpeluang dia akan menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga kisaran 1430 hingga 1440-an. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dan kode ADMR. Kita coba cek di transaksi asing untuk ADMR. Oke, untuk ADMR asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Dari tanggal 4 Desember hingga tanggal 14 Desember asing terus melakukan pembelian untuk saham ADMR. Oke, mudah-mudahan ADMR besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan mencapai area resistance di harga kisaran 1430 hingga 1440-an. Kalau misalkan area 1440 berhasil ditembus, ADMR berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatan dengan target resistance selanjutnya di area harga kisaran 1540 teman ya. Oke, ini masuk cukup menarik. Untuk pergerakan saham ini dia masih terpantau di fase uptrend. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.